Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurohim Eka Putra bersama rekan saya Ardian Praditya Febriansyah akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul implementasi sistem absensi berbasis face recognition menggunakan MTCNN dan juga FaceNet. Jadi proyek kami ini dilatar belakangi oleh sistem absensi manual seperti tanda tangan, pemanggilan manual dan juga kartu absen itu memiliki masalah yang fatal, yaitu rawan kecurangan seperti titip absen dan sebagainya, dan juga terdapat masalah lainnya di mana sistem ini tuh sangat tidak efisien. Selanjutnya, sistem absensi berbasis sidik jari sebenarnya sudah mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada sistem absensi manual. Namun sistem ini masih memiliki satu kendala, yaitu masalah higienitas, di mana pengaplikasian sistem ini mengharuskan setiap mahasiswa atau siswa itu melakukan kontak langsung dengan alat yang digunakan. Selain itu, ketika kondisi tangan itu dalam kondisi tertentu seperti basah atau terluka, seringkali mengalami ketidakakuratan ketika melakukan scan. Selanjutnya, sistem absensi berbasis wajah atau face recognition yang biasanya digunakan pada umumnya itu masih memerlukan retraining, di mana retraining ini sangat yang pertama tidak efisien. Selanjutnya juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Jadi dari latar belakang tadi diperoleh rumusan masalah bagaimana kami membangun prototipe verifikasi identitas di lingkungan Google Colab hanya menggunakan input foto. Selanjutnya, bagaimana merancang sistem yang scalable atau mudah menambah pengguna baru tanpa perlu adanya retraining model setiap kali ada data yang baru. Dengan ini, tujuan proyek kami adalah mengembangkan solusi komputasional berbasis deep learning untuk permasalahan dunia nyata. Dalam kasus ini, pengembangan sistem absensi berbasis wajah atau face recognition yang scalable. Jadi di sini ada beberapa item yang kami gunakan dalam pembuatan sistem kami. Yang pertama ada MTCNN, Multitask Cascaded CNN, yang dikembangkan oleh Zhang dan juga kawan-kawannya. Jadi sistem MTCNN ini memisahkan wajah dari latar belakang yang kompleks menggunakan kaskade 3 tahap PNet, RNet dan juga ONet untuk menyaring kandidat wajah dan landmark mata, hidung dan juga mulut. Sistem ini memiliki keunggulan lebih tahan terhadap variasi pencahayaan dan pose ekstrem dibandingkan metode konvensional seperti hard cascade. Yang kedua ada FaceNet. Jadi FaceNet ini deep metric learning yang dikembangkan oleh Skov dan juga kawan-kawan tahun 2015. FaceNet ini mengonversi citra wajah menjadi representasi numerik vektor berdimensi 128 yang unik untuk setiap individu. Sistem ini dilatih dengan triplet loss untuk memetakan wajah ke dalam ruang Euclidean yang kompak atau invarian terhadap skala. Yang terakhir Euclidean distance, yang mana pada tahap ini vektor-vektor yang diperoleh dari FaceNet tadi akan dibandingkan menggunakan vektor yang ada di database. Perhitungan jarak antar vektor embedding dengan keunggulan tidak perlu retraining model saat menambahkan fitur baru. Hanya cukup input vektor ke dalam database, yang mana ini berbeda dengan model SVM atau klasifikasi tradisional. Berikut metode atau pipeline model yang kami gunakan. Pada awalnya itu
gambar mentah, kita menginput foto wajah pengguna, kemudian dengan MTCNN akan dideteksi untuk menemukan lokasi wajah yang akan dilakukan crop terhadap wajah. Selanjutnya dari hasil output dari MTCNN itu menggunakan FaceNet, sistem akan mengubahnya menjadi vektor dengan dimensi 128, yang mana pada akhir proses akan ditentukan jarak Euclideannya terhadap vektor yang ada di database untuk menemukan kecocokan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang alur model sistem kami. Ada 3, yaitu 1 deteksi wajah, yang kedua ekstraksi, yang ketiga verifikasi. Langsung saja. Nah, yang pertama deteksi wajah menggunakan MTCNN. Jadi di sini ada gambar foto dari teman saya bernama Ohim. Dengan menggunakan MTCNN, dari foto yang semulanya ada background, ada leher, ada baju, ada rambut, itu bisa terdeteksi hanya wajah saja. Nah, dengan wajah tersebut bisa di crop sehingga menghasilkan foto yang hanya mengandung wajah saja. Selanjutnya yaitu ekstraksi dengan FaceNet. Jadi foto dari Ohim tadi, foto wajah, diubah menggunakan FaceNet menjadi vektor embedding 128 dimensi yang merepresentasikan wajah Ohim tersebut. Nah, vektor tersebut dimasukkan ke dalam database. Jadi database-nya akan berisi nama dari Ohim, nama Ohim, dan vektor representasi dari wajah Ohim, yaitu 100 dengan ukuran 128 dimensi. Selanjutnya yaitu verifikasi menggunakan Euclidean distance. Jadi tadi di database kita memiliki nama Ohim dengan vektor wajahnya yang berukuran 128 dimensi. Nah, ketika Ohim ingin melakukan absensi dengan sistem ini, jadi Ohim nanti anggaplah Ohim berfoto lagi. Nah, foto tersebut mengulangi proses yang sama dengan foto tadi, yaitu dengan MTCNN dan FaceNet. Jadi Ohim absensi itu menghasilkan vektor 128 dimensi juga. Nah, kita akhirnya memiliki 2 vektor 128 dimensi. Setelah itu kita verifikasi menggunakan Euclidean distance. Jadi kita hitung menggunakan rumus jarak Euclid, dengan hasil yang diperoleh itu nanti kita bandingkan dengan nilai threshold. Nah, apabila nilai jaraknya kurang dari nilai threshold, maka absensi diterima. Dan apabila nilai jarak lebih dari nilai threshold, maka absensi akan ditolak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk eksperimen akurasi. Nah, jadi di dalam sistem kami ini, kami mengambil nilai threshold atau nilai tau sebesar 0,62. Di sini kami melakukan eksperimen akurasi dengan menggunakan 55 foto intrakelas dan 55 foto interkelas. Nah, dengan eksperimen tersebut diperoleh bahwa 55 foto intrakelas atau foto dengan wajah sama itu seluruhnya diterima oleh sistem. Nah, untuk 55 foto interkelas atau foto wajah yang berbeda itu seluruhnya ditolak oleh sistem. Jadi diperoleh bahwa nilai akurasi untuk kelas intrakelas dan kelas interkelas yaitu 100%. Jadi sistem ini valid untuk digunakan. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem absensi konsep aljabar linear ini terbukti efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Sistem ini berhasil menurunkan
kompleksitas dari big O(n) menjadi big O1 sehingga memungkinkan penambahan data tanpa retraining. Dan juga dari 110 percobaan yang dilakukan menghasilkan 100% akurasi. Itu untuk kesimpulan dan untuk referensinya. Nah, terima kasih, itulah presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.